kalian bakalan kedinginan banget. Di sana suhunya memang benar-benar sangat menyakitkan ya, kedinginan lagi. Halo buddy, jadi kita udah nyampe di penginapan nih saat ini. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Previously. Berdasarkan review teman-teman yang tadi juga pada enak dan mantap rasanya. Nah, sekarang kita lanjut mau cari penginapan dulu, tapi kita jalan aja. Oke, ini buddy. Nah, sekarang kita mau ngeplan, kita berangkat jam 11 malam, jam 23.15 lah. Si bapak yang bawa jeepnya nanti bakalan datang. Nah, sekarang kan masih jam 8, jadi aku mau coba ngecek dulu kira-kira barang apa yang paling penting nanti yang harus kita punya waktu kita naik ke Bromo. Karena kalau misalkan jam 12 ke jam 3 itu kan dingin banget ya, jadi butuh banyak peralatan-peralatan yang khusus dan ya nggak boleh nggak dibawa supaya kita lebih nyaman dalam menikmati pemandangan nantinya. Yaudah yuk kita lihat. Nah jadi sekarang kita mau lihat dulu dari peralatanku apakah aku udah punya semuanya atau belum. Dan buat kalian yang punya plan untuk datang ke Bromo, kalian bisa persiapkan peralatan-peralatan seperti ini yang kira-kira penting nantinya. Langsung aja ya. Nah kita coba lihat ya. Kebetulan istriku udah persiapkan di tas ini, jadi kita lihat. Yang pertama yang pasti harus kita bawa tentu saja masker. Kita tetap harus stay safe, yaitu dengan menyiapkan masker. Kemudian salah satu yang sangat penting lainnya adalah apa ini? Ini adalah sarung tangan. Ya betul, sarung tangan. Nah, berdasarkan pengalaman, jadi aku ceritanya gini. Dulu udah pernah nih datang ke Bromo, tapi waktu itu masih nggak punya pengalaman dan masih nggak tahu nih kira-kira barang apa aja yang harus disiapkan supaya kita ke Bromo pada saat pagi-pagi. Karena kan kita mau melihat sunrise dan melihat pemandangan di mana ada gunung dan juga matahari. Nah, di sana aku sangat lupa cuy. Jadi dulu teman-teman udah bilang, udah beli sarung tangan gitu kan. Tapi aku nggak nyiapin. Gitu. Jadi ya aku tahankan dan ternyata itu adalah salah satu penyesalan terbesarku pada saat berkunjung ke Bromo tidak pakai sarung tangan. Karena aku jadi nggak bisa nikmatin, nggak bisa ngefoto, nggak bisa ngapa-ngapain karena tangannya dingin banget sampai apa namanya ini? Menggesek-gesekkan tangan supaya hangat sama kuping. Gitu. Jadi saat ini aku nggak mau mengulang kesalahan yang sama, aku siapkan yang namanya sarung tangan. Nah, sarung tangan di sini cukup spesial juga guys. Nah di sini sarung tangan yang kita siapkan itu khusus, tapi nggak harus kayak gini ya sarung tangan yang harus kalian siapkan ya. Bisa aja sarung tangan yang biasa juga nggak apa-apa. Tapi di sini sarung tangannya adalah sarung tangan yang bisa ngetap atau apa ya namanya, memakai HP. Jadi dia nge-scroll juga nggak masalah untuk yang HP ini. Coba ya kita tes. Dah. Nah di sini kebetulan sudah disediakan. Biasanya kalau sarung tangan yang inilah, yang ini untuk jari kelingkingnya dia nggak bisa nge-scroll. Iya kan? Nggak bisa kan? Gitu. Tapi dengan menggunakan yang 3 jari ini, sarung tangan ini spesial banget. Dia bisa ngetap. Kelihatan ya? Amber Heard. My dog stepped on a bee. Lah, ya kan? Tapi kalau pakai jari kelingking, nggak bisa. Jadi gimana mau ngambil foto kan, ngambil video nggak bisa kan? Nah, jadi dengan ini bisa lebih leluasa. Nge-typing juga tiba-tiba doi atau ayam, tiba-tiba ayam nelpon atau ngecek, kita bisa langsung balas. I'm on the Bromo ayam. Gitu kan lebih oke dia. Nah, jadi pakai yang ini lebih oke. Dan harganya juga nggak mahal-mahal amat kok, cuman 6.000. Oke, kita lanjut untuk barang selanjutnya. Nah, tada, jadi di sini kita udah sediakan yang tadi aku bilang persiapan alat-alatnya. Tadi ini masker dan sarung tangan sudah lah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tada, ini apa? Bukan. Ya, ini merupakan kaos kaki. Ya, karena kalau misalkan kita pakai sepatu aja langsung karena styles gitu dan lain-lain ya, atau mungkin nyaman atau enggaknya ya. Kalau pakai sepatu langsung memang nggak apa-apa, cuman kalian bakalan kedinginan banget karena di sana suhunya memang benar-benar sangat menyakitkan ya, kedinginan lagi. Jadi intinya kalian membutuhkan yang namanya kaos kaki. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kupluk. Nah di sana kupluknya lumayan mahal ya. Jadi kalian kalau boleh
Atau kalau malas gak apa-apa beli di sana. Tapi kalau misalkan akan lebih bagus kalau misalkan kalian siapkan dari sini kupluknya, karena lebih murah dan juga lebih ya istilahnya mempersiapkan lebih dini gitulah. Jadi di sana itu dingin banget untuk menghangatkan telinga. Karena kalau misalkan dinginnya itu ekstrim dan kalian nggak pakai kupluk, itu telinga mana ya, kayak berdengung gitu. Kalau aku biasa berdengung gitu, jadi kurang nyaman dan kurang menikmati jadinya. Jadi kita siapkan yang namanya kupluk. Kemudian selanjutnya adalah tisu. Nah, tisu ini buat apa? Apalagi buat kalian yang punya kacamata atau pakai kacamata ya. Tisu itu penting banget karena itu bakalan berembun dan kalian nggak bakalan bisa lihat apa-apa. Jadi kalian butuhkan tisu untuk selalu senantiasa membersihkan kacamata atau membersihkan peralatan lain kayak jam tangan. Kalau misalkan kalian jam tangan itu bakalan berembun. Nah, jadi kalian butuh tisu untuk melap jam tangan gitu. Dan juga yang paling penting adalah kamera. Karena kalau misalkan kamera kalian berembun dan juga kalian nggak punya tisu, itu kualitas fotonya akan berkurang. Jadi kalau misalkan kalian kesana nggak bisa ngambil atau mendokumentasikan foto yang kurang bagus, gimana kan? Jadi bermasalah kan nantinya. Jadi membutuhkan yang namanya tisu. Selanjutnya adalah sarung tangan. Iya, di suhu yang sangat ekstrim, saya bilanglah ekstrim ya. Di suhu yang dingin, terkadang aku sering kali meler ya namanya, kayak ingusan gitu lah. Jadi kita membutuhkan yang namanya tisu untuk membersihkan hidung atau melap ingus, atau balik mata gara-gara itu kan kita malam-malam kesana ya, atau subuh. Jadi kadang kita butuh yang seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting adalah makanan, terlebih ke coklat ya, untuk menambah energi. Karena itu energi kayak istilahnya kita bisa langsung energi instan atau pisang gitu kan. Tapi di sini nggak ada kebetulan, jadi kayak roti gitu. Jangan sampai kalian kelaparan. Kalau misalnya kelaparan kan bisa asam lambung dan lain sebagainya gitu. Jadi roti, terus ya itulah roti. Sama yang nggak kalah penting adalah dompet. Dompet yang harus terisi sama uang ya. Jadi istilahnya di dalam udah ada uang untuk menyiapkan misalkan kalian beli peralatan atau kopi atau makan atau pop mie, jangan lupa pop mie ya. Karena kalau dingin nggak makan pop mie kayak kurang gitu ya. Sama yang terakhir adalah charger. Siapa tahu charger untuk power bank gitu kan. Jadi waktu kalian ngambil asik nih, ngambil video atau tethering sama kawan buat Instagram update lalalala, baterainya habis, kalian bisa pakai power bank dan chargernya untuk menyiapkan HP kalian tetap standby untuk bisa menikmati panorama. Mungkin sejauh ini masih ini aja ya. Sama tas untuk menyimpan semua peralatan ini. Oh, aku lupa. I'm sorry. Yang nggak kalah penting adalah jangan pergi ke sana pakai kaos doang. Karena itu sangat-sangat tidak nyaman dan kalian akan selalu duduk. Jadi kita membutuhkan yang namanya apa ini? Jaket. Iya betul sekali, jaket. Nah, tadi kelihatan ya mereknya. Nah, jadi kita membutuhkan yang namanya jaket. Karena kalau misalkan kalian pakai kaos-kaos doang, itu asli kalian aku bisa yakin sih kalian nggak bakalan nyaman untuk ngambil foto atau bahkan ngobrol, atau mungkin kalian lihat suasana gitu. Karena di sana sangat dingin banget kalau misalkan mau lihat sunrise ya. Gitu. Jadi kalian membutuhkan namanya jaket. Kalau boleh 2 lapis. Gitu. Jadi mungkin itu aja. Nanti ikuti keseruan kita untuk bisa naik ke Bromo sama lihat sunrise. Dadah. Kita mau melakukan perjalanan kita ke Bromo.